Horas. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 9 Maret 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 161 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang kasih Tuhan, saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah cerita ilustrasi di mana ada seorang anak yang kabur dari rumah karena marah pada ayahnya. Ia pergi jauh, hidup dalam kesesatan, dan akhirnya dia jatuh miskin. Suatu malam dalam hujan deras dia menggigil kedinginan di bawah jembatan. Ia teringat rumah, teringat ayahnya dan keluarganya. Dengan sisa tenaga ia bangkit dan berjalan pulang. Bajunya kumal, badannya kurus, dan wajahnya penuh dengan lumpur karena situasi hujan. Dari kejauhan sang ayah yang setiap hari menantikan di teras melihatnya sedang berjalan menuju ke rumahnya. Tanpa menunggu, anak itu menjelaskan, ayahnya berlari, memeluk erat anaknya dan menciumnya. Anak itu berkata, "Ayah, aku sudah berdosa." Tetapi ayahnya hanya berkata, "Yang penting engkau sudah pulang saat ini." Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks kitab Yoel adalah tentang hari Tuhan yang dahsyat, hari penghakiman. Namun di tengah ancaman itu Tuhan membuka pintu lebar-lebar. Kata "tetapi sekarang juga" adalah kata yang penuh kasih karunia. Tidak perlu menunggu esok, tidak perlu menjadi sempurna dulu. Sekarang juga, di keadaanmu yang saat ini yang mungkin sedang kacau, engkau boleh kembali. Mari kita gali 3 kebenaran dari panggilan pulang dari nas firman kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah panggilan untuk berbalik. Kata berbaliklah dalam bahasa Ibrani disebut dengan sub, berarti berputar 180 derajat, meninggalkan arah lama dan mengambil ke arah baru. Ini adalah pertobatan sejati. Tuhan tidak meminta kita sekedar menyesali nasib atau merasa bersalah. Ia meminta perubahan arah, berbalik dari dosa, berbalik dari keegoisan, berbalik dari keluhan, dan menghadapkan wajahnya. Pertobatan bukan tentang perasaan bersalah yang dalam, tetapi tentang keputusan untuk berjalan ke arah yang berlawanan dari dosa. Yang kedua adalah panggilan untuk kembali dengan segenap hati. Perhatikan, Tuhan tidak meminta persembahan yang mahal atau ritual yang panjang. Ia meminta hati. Bukan setengah hati, bukan asal-asalan, tetapi dengan segenap hati. Dulu, bangsa Israel seringkali kembali kepada Tuhan hanya sekedar lahiriah. Mereka berpuasa, tetapi hati mereka jauh. Mereka beribadah, tetapi pikiran mereka pada bisnis atau usaha. Tuhan berkata melalui Yesaya, "Bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku." Tuhan rindu memiliki hati kita sepenuhnya. Bukan hanya pada hari Minggu saja di gereja, tetapi Senin sampai Sabtu di rumah dan di kantor ataupun dimanapun kita berada. Bukan hanya saat ini ada masalah, tetapi juga saat semuanya baik-baik saja. Dan yang pasti dia akan menyambut kita dengan sukacita, seperti seorang ayah dalam ilustrasi tadi. Ketiga, panggilan untuk merendahkan diri. Berpuasa, menangis, dan meratap bukanlah tujuan, tetapi ekspresi dari hati yang hancur.
Puasa adalah tanda kita lebih membutuhkan Tuhan daripada makanan. Menangis adalah luapan penyesalan yang tulus. Meratap adalah pengakuan bahwa kita tidak berdaya tanpa Dia. Ini bukan tentang drama atau pura-pura sedih. Ini tentang kejujuran di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita telah salah, bahwa kita sakit karena dosa, bahwa kita butuh Dia, butuh Tuhan. Tuhan tidak bisa menolak hati yang patah dan remuk, seperti yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 19. Berbaliklah, datanglah kepadanya, Dia akan menyambutmu dengan sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan saat kami layak menerima hukuman. Engkau justru membuka pintu lebar-lebar dan berkata untuk pulanglah. Kami mengaku ya Tuhan, jauh dari lubuk hati kami bahwa kami terkadang menjauh daripadamu. Kami lupa. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Hati kami dingin, doa kami hambar, dan dosa-dosa kecil terasa biasa. Tetapi hari ini kami mendengarkan panggilan-Mu tetap untuk berbalik dan menuju Engkau Tuhan. Terimalah hamba-Mu ya Bapa dengan segala kerendahan hati. Kami ucap syukur dan mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.